Halo anak-anak, selamat pagi. Sudah siap memulai pembelajaran hari ini belum? Harus siap ya, harus semangat ya. Tadi sudah pada sarapan sebelum masuk ke Zoom meeting? Udah. Berarti kalau udah sarapan harus semangat karena tubuhnya pasti kuat ya. Nah, kemarin modulnya sudah dikerjakan belum? Sudah. Belum ada yang sudah ya. Kalau soalnya bisa atau tidak? Bentar. Sudah pada masuk yang mengerjakan. Jangan khawatir ya, nilainya ada, tapi tidak ditampilkan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Doa dalam hati masing-masing dimulai. Doa selesai. Sekarang di absen dulu. Nah, nanti kalau Ibu sebut namanya, bilang hadir dan lambaikan tangan. Mengerti? Alia Sandra Azahra. Hadir. Iya. Kaila Zafira. Hadir. Hadir. Rafa Raihan. Hadir. Ya. Nah, sekarang kita bersama-sama kembali mendengarkan lagu yang berjudul Mari Jaga Lingkungan. Ayo kawan semua, mari bersama-sama jaga lingkungan kita agar bersih dan sehat. Lingkungan bersih, lingkungan sehat, udara bersih, semua terawat. Buanglah sampah pada tempatnya agar semua bahagia. Mari kita bersama-sama, mari kita rawat bersama. Mari jaga lingkungan kita, badan sehat, lingkungan juga nyaman. Mari kita bersama-sama, mari kita rawat bersama. Mari jaga lingkungan kita, badan sehat, lingkungan juga nyaman. Mari kita bersama-sama, mari kita rawat bersama. Mari jaga lingkungan kita, badan sehat, lingkungan juga nyaman. Badan sehat, lingkungan juga nyaman. Badan sehat, lingkungan juga nyaman. Badan sehat, lingkungan nyaman. Nah, tadi lagu tentang menjaga lingkungan. Coba lihat di lingkungan sekitar kita. Anak-anak tahu tidak? Ulat makannya apa? Daun. Tahu. Selain daun apa lagi?
Buah. Makannya daun, terus tumbuhan. Buah. Terus ulat dimakan apa? Burung. Selain burung ada lagi Ulat. makan sama apa lagi deh selain burung? Bisa sama A. Ya. Nah, proses tersebut merupakan contoh dari rantai makanan. Sudah pernah baca tentang rantai makanan belum? Ya. Ya, kemarin kan diberi modul ya. Nah, iya. Setelah nanti pembelajaran, anak-anak nanti dapat mengidentifikasikan dan menuliskan pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Selanjutnya dapat membuat rantai makanan berdasarkan ekosistem tertentu dan menemukan solusi untuk dampak perubahan iklim yang terjadi dalam ekosistem. Nah, jadi perubahan iklim yang kemarin kita sudah bahas itu berhubungan dengan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada saat kita tanya jawab ya. Nah, tapi sebelumnya apabila ibu bilang semangat pagi, nanti anak-anak bilang pagi, semangat pagi. Mengerti? Yuk, 1, 2, 3. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemarin sudah baca modul semua? Coba sekarang ibu mau tanya, siapa yang tahu tentang apa itu teks non-fiksi? Acungkan tangannya. Ya, siapa namanya? Ajuki. Aski. Apa teks non-fiksi? Teks yang terjadi dengan kejadian yang nyata. Iya. Benar tidak jawaban dari Aski? Ya, teks non-fiksi itu teks yang ditulis berdasarkan kejadian yang sebenarnya atau nyata, tidak berdasarkan khayalan atau rekaan. Contohnya ada teks berita, ada teks sejarah, teks geografi, dan lain sebagainya. Anak-anak tahu tidak bagaimana cara menentukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi? Dari kalimat utamanya. Ya, jadi cara menentukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi itu yang pertama kita dapat membaca teksnya terlebih dahulu. Ya kan, harus dibaca dulu teksnya baru kita dapat menemukan. Nah, selanjutnya yaitu menandai atau mencari informasi penting yang terdapat dalam teks. Biasanya terdapat di kalimat awal atau di akhir kalimat dalam suatu paragraf. Kemudian kita bisa dalam bentuk satu konsep ya. Itu untuk menentukan pokok pikiran. Nih, sekarang ibu mau tunjukkan modul yang kemarin. Ada yang mau membacakan teks non-fiksinya tidak? Ada yang mau membacakan? Di paragraf 1 saja. Alisandra. Fenomena yang berpengaruh pada iklim. Terdapat beberapa peristiwa alam di mempengaruhi iklim di suatu negara, terutama iklim di Indonesia. Fenomena tersebut diantaranya adalah fenomena El Nino dan La Nina.
Nah, sekarang kita tentukan pokok pikirannya. Kalimat pertama itu, terdapat beberapa peristiwa alami di dunia yang akan mempengaruhi iklim di suatu negara, terutama iklim di Indonesia. Nah, kalimat terakhir pada paragraf tersebut yaitu fenomena tersebut diantaranya adalah fenomena El Nino dan La Nina. Kemudian kita dapat menentukan pokok pikirannya dengan menyimpulkan berdasarkan dua kalimat tersebut, yaitu fenomena El Nino dan La Nina adalah fenomena yang mempengaruhi iklim suatu negara termasuk Indonesia. Jadi anak-anak sudah mengerti ya bagaimana cara menentukan pokok pikiran. Selanjutnya Ibu mau tanya, siapa yang tahu rantai makanan itu apa? Arti rantai makanan. Ya sudah, kalau lupa kita bahas sama-sama. Rantai makanan adalah peristiwa transfer energi atau peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan ukuran. Misalnya nih, padi dimakan oleh belalang. Lihat tanda panahnya. Padi dimakan oleh belalang, dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular jika sudah akan diuraikan oleh jamur. Jamur ini berperan sebagai dekomposer yang nantinya menjadi zat yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berkembang. Jadi ada konsumen dan dekomposer dalam suatu rantai makanan. Nah, tapi dalam rantai makanan itu kadang misalnya rumput nih, rumput tidak hanya dimakan oleh ulat saja, ada bunga, ada pohon, ada padi, dimakan oleh satu hewan saja, tapi bisa beberapa hewan. Jadi beberapa rantai makanan, kumpulan rantai makanan ini dapat membentuk suatu jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini terdapat dalam suatu ekosistem. Ini ada nih contohnya. Jadi kalau kumpulan beberapa rantai makanan disebut jaring-jaring makanan. Kumpulan jaring-jaring. Coba lihat, di sini ada piramida makanan. Ada yang mau menjelaskan tidak? Maksudnya bagaimana ini piramida makanan? Ibu tunjuk saja ya. Siapa? Alia Sandra. Yaudah Alia Sandra, sok. Ayo. Padi dimakan oleh belalang, yaitu konsumen satu. Belalang dimakan oleh katak, yaitu konsumen dua. Katak dimakan oleh ular, tiga. Ular dimakan oleh elang, yaitu konsumen 4. Beri tepuk tangan buat Adisandra. Adisandra. Ya. Nah, ini padi berperan sebagai produsen. Padi dimakan oleh belalang yang berperan sebagai konsumen 1. Dan belalang dimakan oleh katak yang berperan sebagai konsumen 2. Katak dimakan oleh ular yang berperan sebagai konsumen 3. Dan ular dimakan oleh elang yang berperan sebagai konsumen 4.
rantai makanan dan jaring-jaring makanan ini sangat penting agar kita dapat menghadapi dan mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari, karena manusia tidak terlepas dari lingkungan dan alam. Manusia makan dengan hasil alam. Nah, nasi yang kita makan itu berasal dari padi, padi itu berasal dari alam. Maka ada hubungan interaksi manusia dengan lingkungan. Tapi biasanya interaksi manusia dengan lingkungan ini berdampak negatif. Aktivitas manusia dapat merusak alam. Contohnya kegiatan pertambangan, penggunaan bahan bakar fosil, penebangan hutan, bahan kimia yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Seperti yang kemarin kita sudah bahas ya, bahwa aktivitas manusia dapat merugikan alam yang menyebabkan perubahan iklim. Masih ingat kemarin aktivitasnya apa saja? Kemarin yang menebang sembarangan, nah dampak negatif iklim ini berdampak kepada planet bumi. Contohnya perubahan musim yang tidak biasa, menyusutnya gunung es di bumi, naiknya permukaan laut. Nah, ada dampak perubahan iklim terhadap satwa liar. Contohnya nih, beruang kutub dan anjing laut kan hidupnya di kutub nih. Apabila esnya mencair, mereka kehilangan tempat tinggal dan menyebabkan kepunahan. Selanjutnya ada orangutan. Nah, di Indonesia ini kan aktivitas penebangan hutan yang sembarangan sehingga menyebabkan hutan menjadi kering dan gundul. Akibatnya mengakibatkan kebakaran sehingga habitat orangutan dapat terancam karena mereka kehilangan tempat tinggalnya. Selanjutnya penyu. Penyu kan hidup di pantai. Penyu juga bertelur di pantai. Bila permukaan air laut naik, maka garis pantai semakin naik sehingga tempat penyu bertelur terancam sehingga mereka tidak bisa melakukan proses kembang biak. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan media pembelajaran mengenai dampak perubahan iklim terhadap ekosistem. Anak-anak simak baik-baik ya. Anak-anak bisa mencatat informasi penting yang terdapat dalam video ya. Seperti apa ya dampak perubahan iklim? Ayo kita cari tahu bersama. Salah satu dampak perubahan iklim adalah anomali musim. Anomali sendiri diartikan sebagai penyimpangan, sehingga anomali musim diartikan sebagai penyimpangan terhadap pola dan intensitas musim di suatu daerah. Lalu, seperti apa ya anomali musim yang pernah ada di Indonesia? Salah satu dampak perubahan iklim adalah meningkatnya jumlah ulat bulu pada tahun 2012. Salah satu jenis ulat bulu terdiam akibat berkurangnya predator. Ulat bulu akibat berkurangnya predator. Hal ini terjadi di Karangasem, Bali. Kenapa anomali musim menyebabkan peningkatan jumlah ulat bulu? Ayo kita cari tahu. Normalnya, Indonesia mengalami musim kemarau dan musim hujan yang seimbang dalam satu tahun. Namun, pada tahun 2011, terjadi anomali atau penyimpangan musim berupa musim hujan berkepanjangan. Menyebabkan telur burung cerucuk tidak menetas.
Dalam rantai makanan, burung cerucuk memangsa ulat pemakan jambu mete. Saat burung cerucuk jumlahnya berkurang karena telurnya tidak menetas dan diburu manusia, maka jumlah ulat menjadi meningkat karena sedikitnya burung cerucuk memangsa ulat. Jumlah ulat meningkat mengakibatkan banyaknya jambu mete yang rusak dimakan oleh ulat. Sehingga petani jambu mete merugi karena banyak buah jambu metenya yang rusak. Lalu, bagaimana caranya agar petani tidak merugi karena banyaknya buah jambu mete yang rusak? Untuk menentukan solusinya, ayo kita lihat kembali rantai makanan. Solusi untuk mengurangi banyaknya jumlah jambu mete yang rusak karena meningkatnya ulat, maka burung cerucuk sebagai pemangsa ulat harus meningkat jumlahnya. Caranya, hentikan pemburuan burung cerucuk, budidayakan burung cerucuk, dan menjaga lingkungan dari perubahan iklim agar menghentikan musim hujan berkepanjangan yang menyebabkan telur burung cerucuk tidak menetas. Dengan meningkatnya burung cerucuk, maka ulat bulu pemakan jambu mete berkurang jumlahnya, sehingga jumlah buah jambu mete yang rusak juga akan berkurang. Sekian penjelasan tentang dampak perubahan iklim. Ayo kita bersama-sama menjaga bumi dari perubahan iklim. Dan simak kan dengan baik. Sekarang Ibu mau tanya. Perubahan iklim kan menyebabkan terjadinya hujan yang berkepanjangan. Coba apa yang terjadi pada ulat apabila hujan berkepanjangan? Ya, Raisa, gimana? Ulat bulu akan terus berkembang biak. Iya, mengalami peningkatan ya jumlah ulat bulunya. Kemudian apa yang terjadi pada jambu mete apabila hujan berkepanjangan? Topik gimana? Jambu mete akan dimakan menerus hingga membuat petani rugi. Iya. Tadi beri tepuk tangan buat Rasya dan Taufik. Ya pintar ya. Sekali lagi nih. Apa yang terjadi pada burung cerucuk? Iya, Raisa gimana? Tidak berkembang biak karena musim hujan terus-menerus. Setuju tidak dengan jawaban Raisa? Benar tidak jawabannya? Beri tepuk tangan buat Raisa. Iya, pinter ya. Karena musim hujan yang berkepanjangan mengakibatkan telur burung cerucuk tidak bisa berkembang biak. Nah, sehingga pertumbuhan ulat menjadi banyak. Ulat tersebut memakan jambu mete sehingga menyebabkan petani merugi. Sekarang Ibu akan bagikan link ILKPD seperti kemarin ya. Tahu? Masih ingat cara mengerjakannya? Nanti Ibu beri waktu anak-anak selama 40 menit. Nanti anak-anak bisa meninggalkan room Zoom meeting ini dan mengerjakan ILKPD. Nanti linknya Ibu kirim melalui grup WA. Tapi sebelum itu Ibu akan menyampaikan bagaimana cara pengerjaannya. Seperti biasa ya. Anak-anak nanti mengisi identitas dengan nama dan nama sekolah. Tapi sebelum mengerjakan, anak-anak alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dalam mengerjakannya. Nanti mengerjakan di LKPD sesuai dengan petunjuk. Dikerjakan
dikerjakan secara langsung ya, tidak perlu menggunakan buku untuk mengerjakannya, tidak perlu menggunakan alat tulis. Nah, ketika sudah selesai nanti klik finish dan pilih send my answer to my teacher. Nah, selanjutnya masukkan alamat email guru sifauzia77@gmail.com. Nanti ibu kirim emailnya melalui grup WA. Kemudian klik send. Nah, pertama tugasnya ada ayo membaca. Di sini ada teks non-fiksi berjudul Musibah NTT dan Dampak Nyata Perubahan Iklim. Nanti anak-anak baca terlebih dahulu teksnya. Kemudian di sini ada tugas ayo menulis. Anak-anak nanti diminta untuk menulis pokok pikiran dari masing-masing paragraf berdasarkan teks tadi. Selanjutnya ada kegiatan ayo mencoba. Di sini ada sebuah ekosistem sawah. Nah, tapi kan ini berupa gambar, belum terbentuk ekosistem. Nanti anak-anak mengerjakannya seperti ini. Misalnya ini padi. Padi itu urutannya keberapa ya? Bisa ditarik nih. Misalnya padi di sini. Dibuat rantai makanan sesuai dengan urutannya. Nah, selanjutnya ada tugas ayo mengamati. Di sini ada jaring-jaring makanan. Nah, tadi kan anak-anak sudah menyaksikan video tentang dampak perubahan iklim terhadap ekosistem. Nah, selanjutnya nanti anak-anak dapat menjawab pertanyaan di bawah ini sesuai dengan jaring-jaring yang ada di atas gambar jaring-jaring tersebut. Kemudian ada kegiatan ayo menyimpulkan. Nah, di sini ada titik-titik yang kosong. Masih menjadi kalimat yang tidak lengkap. Nanti anak-anak lengkapi supaya kalimat ini menjadi kesimpulan yang benar. Kemudian klik finish. Ini dikirim ke email guru. Nah, di sini ketikkan nama, kemudian kelas, kemudian mata pelajarannya itu Bahasa Indonesia dan IPA. Kemudian ketikkan nama email gurunya. Dapat dipahami? Ya, Bu. Ya, Bu. Oh, nanti gini aja. Nanti anak-anak masuk, waktunya Ibu tambah ya. Nanti anak-anak mengerjakan sampai jam 10. Nanti anak-anak masuk kembali ke Zoom meeting. Dapat dipahami? Semangat. Selamat mengerjakan. Dan sekarang bisa keluar dulu. Setelah peserta didik keluar dari Zoom meeting untuk sementara waktu, kemudian pembelajaran dilakukan secara asinkronus melalui WhatsApp group. Pada saat pengerjaan ILKPD dilakukan secara mandiri oleh peserta didik. Nah, peran guru di sini adalah melakukan pendampingan, kemudian juga untuk menjaga agar tidak terjadi miskonsepsi yang terjadi pada peserta didik. Halo anak-anak. Gimana tadi? LKPD-nya sudah dikerjakan belum? Sudah. Sudah? Sudah. Susah tidak? Ya. Gampang ya? Gampang ya? Bisa semua ya berarti ya? Ayo kita mulai pembelajaran selanjutnya. Sudah siap? Siap. 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 Kan ada tugas ayo membaca. Ini sudah dijawab pertanyaannya belum? Yang membuat
pokok pikiran. Sudah. Siapa yang mau membacakan hasil pengerjaannya? Ayo Taufik, coba bacakan hasil pengerjaannya. Musibah banjir bandang dipicu siklon tropis Sejora terjadi di Nusa Tenggara Timur. Ahad 4 April 2021. Paragraf 2. Terus paragraf kedua. Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG mengatakan musibah yang melanda NTT disebabkan oleh cuaca ekstrim. Paragraf 3. Menurut analisis siklon tropis terjadi mungkin karena adanya pemanasan global. Paragraf 4. Pemanasan global merupakan salah satu bagian dari perubahan iklim. Paragraf 5. Dampak nyata perubahan iklim adalah semakin sering terjadi cuaca ekstrim. Ya, tepuk tangan buat Taufik. Bahas bersama-sama ya. Di paragraf 1 itu pokok pikirannya, banjir bandang yang terjadi di NTT memakan korban sebanyak 180 jiwa. Pokok pikiran di paragraf kedua yaitu BMKG mengatakan bahwa musibah di NTT penyebabnya adalah cuaca ekstrim yang terjadi selama 5 hari. Paragraf ketiga, tropis terjadi karena pemanasan global. Suhu muka air laut yang semestinya sekitar 26 derajat Celcius tercatat menjadi 30 derajat Celcius. Yang keempat, yaitu pemanasan global merupakan bagian dari perubahan iklim dan membutuhkan waktu lama dan upaya yang keras untuk menjaga suhu bumi dan naik. Yang kelima, dampak perubahan iklim yaitu sering terjadinya siklon tropis dalam rentang waktu yang semakin pendek. Selanjutnya di bagian ayo mencoba, siapa yang mau menjelaskan hasil pengerjaannya? Silva. Ayo Silva. Dengerin dulu orang lain ngomongnya gimana, dengerin dulu. Silva. Tadi di aku coba. Atau ada lagi yang bisa menjelaskan? Taufik. Taufik mau menjelaskan? Ya Bu. Bentar, dibuka dulu punya Taufik. Coba Taufik jelaskan. Tadi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Kasih tepuk tangan buat Taufik. Nih, sekarang kita bahas bersama-sama saja. Di sini kolom pertama diisi oleh produsen. Nah, di sini produsennya yaitu apa coba? Padi. Ya benar. Padi kita seret ke kolom produsen. Kemudian ada selanjutnya padi dimakan oleh apa ini? Konsumen pertama. tikus Dimakan oleh tikus.
tikus. Apalagi coba? Ular. Ulat. Jadi bisa dimakan oleh ulat. Nah, sudah kan? Di sini ada kolom lagi, kolom konsumen kedua. Tadi tikus bisa dimakan oleh apa? Ular. Iya, tikus bisa dimakan oleh ular. Terus tadi ada lagi konsumen keduanya yaitu ulat. Ulat bisa dimakan oleh apa? Katak. Katak. Pinter. Katak ditaruh di kolom konsumen ketiga. Selanjutnya tadi ada yang bisa dimakan lagi nggak oleh apa ulat? Elang. Ayam. Ulat bisa dimakan oleh ayam. Ayam ditaruh di konsumen ketiga. Nah, berarti ini katak, ayam, dan ular bisa dimakan oleh apa yang masih tersisa? Elang ditaruh di konsumen keempat. Selanjutnya siapa yang mau membacakan hasil pengerjaan bagian ayo mengamati? Silva. Bentar dibuka dulu ya punya Silva. Sok, gimana Silva? Di sini ada ekosistem sawah, ada padi, ada tikus, ada belalang, ada ular, ada pohon, ada ulat, ada ayam, ada katak, ada elang. Nah, sekarang jawab pertanyaannya. Nomor 1, beberapa bulan ini terjadi curah hujan tinggi yang menyebabkan meningkatnya jumlah padi akan rusak dan habis. 2, di musim hujan telur-telur ular menetas sehingga jumlah ular meningkat. Apa yang akan terjadi pada tikus? Tikus akan habis dimakan ular. Nomor 3, curah hujan tinggi menyebabkan banjir sehingga petani gagal panen. Apa yang akan terjadi pada hewan? Hewan-hewan akan kehilangan habitatnya. Nomor 4, apa yang dapat kita lakukan agar populasi hewan pada jaringan makanan tetap stabil dengan cara melestarikan? Iya, kasih tepuk tangan buat Silva. Coba Ibu mau tanya, jawaban Silva ini benar atau tidak? Benar tidak? Nah, kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, beberapa bulan ini terjadi curah hujan tinggi yang menyebabkan meningkatnya jumlah ulat. Apa yang akan terjadi pada padi? Nah, karena jumlah ulatnya ini meningkat, maka padi akan berkurang dan habis karena banyak yang dimakan oleh ulat. Nomor 2, di musim hujan telur-telur ulat menetas sehingga jumlah ular meningkat. Apa yang akan terjadi pada tikus? Karena jumlah ular meningkat, maka tikus juga akan berkurang karena tikus dimakan oleh ular. Kemudian nomor 3, curah hujan tinggi menyebabkan banjir sehingga petani gagal panen. Apa yang akan terjadi pada hewan-hewan? Nah, hewan-hewan akan kehilangan makanan dan habitatnya sehingga dapat menyebabkan kematian. Jika ada salah satu hewan yang mengalami
penurunan jumlah, maka hewan lain pada jaring-jaring makanan akan berpengaruh. Selanjutnya, nomor 4. Apa yang dapat kita lakukan agar populasi hewan pada jaring-jaring makanan tetap stabil? Kita dapat tidak melakukan pemburuan hewan secara berlebihan, karena itu dapat menyebabkan kepunahan hewan dan menjaga alam supaya tidak rusak, sehingga lingkungan kita tetap terjaga kelestariannya. Selanjutnya, di bagian ayo tentukan. Coba siapa yang mau membacakan hasil kesimpulannya? Taufik sama siapa itu? Tadi yang ngacu? Azmi. Azmi, ya. Taufik dulu ya, baru nanti. Ayo Taufik, bacakan hasil kesimpulannya. Dampak dari perubahan iklim adalah semakin sering terjadi cuaca ekstrim. Di salah satu wilayah bisa saja terjadi hujan terus-menerus yang menyebabkan banjir. Sementara di wilayah lain terjadi kemarau berkepanjangan. Cuaca ekstrim dapat berpengaruh terhadap rantai makanan. Misalnya, curah hujan tinggi dapat menyebabkan banjir yang menyebabkan petani gagal panen, sehingga berpengaruh terhadap siklus pada rantai makanan. Beri tepuk tangan buat Taufik. Hebat ya, iya benar semua nih. Kita simpulkan bersama-sama. Dampak dari perubahan iklim adalah semakin sering terjadi cuaca ekstrim. Di satu wilayah bisa saja terjadi hujan yang terus-menerus. Nah, yang menyebabkan banjir. Sementara di wilayah lain terjadi kemarau berkepanjangan. Cuaca ekstrim dapat berpengaruh terhadap rantai makanan. Misalnya, curah hujan tinggi dapat menyebabkan banjir yang menyebabkan petani gagal panen, sehingga berpengaruh terhadap hewan-hewan atau konsumen pada rantai makanan. Selanjutnya, Ibu mau ada satu permainan. Tahu nggak? Lakukan apa yang Ibu katakan. Nah, misalnya kayak gini nih. Kalau Ibu menyebutkan mulut, nanti kalian harus pegang mulut. Nah, kalau Ibu menyebutkan telinga, nanti kalian harus pegang telinga. Kepala, nanti pegang kepala. Hidung, nanti pegang hidung. Mengerti? Ya. Ya. Mengerti. Ya, lakukan yang apa Ibu katakan. Sudah siap? Iya. 1, 2, 3, mata. Hidung. Mulut. Mata. Kepala. Hidung. Mulut. Ayo, siapa yang salah tadi? Ya sudah. Nah, ada yang mau menyimpulkan tadi dari pembelajaran tadi? Coba, ada yang mau menyimpulkan tidak? Ada yang mau menyimpulkan tidak? Atau ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang belum paham? Apa yang mau ditanyakan? Kalau belum paham harus tanya, biar paham. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Tadi kita belajar tentang apa? Rantai makanan. Rantai makanan. Terus
makanan dan kalimat pokok dan rantai makanan. Pikiran pokok dan rantai makanan. Iya, kita tadi belajar tentang pikiran pokok dalam teks non-fiksi dan belajar rantai makanan. Dan satu lagi tadi, dampak perubahan iklim terhadap ekosistem yang berpengaruh terhadap rantai makanan. Nah, tadi teks non-fiksi itu, ingat-ingat, teks non-fiksi itu teks yang ditulis berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Cara menentukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi yaitu yang pertama membaca teks, kemudian menemukan informasi yang terdapat dalam teks. Biasanya dalam satu paragraf dapat kita temukan pada kalimat awal dan kalimat akhir. Kemudian simpulkan dalam satu konsep, itu menjadi pikiran pokok. Kemudian rantai makanan. Nah, rantai makanan ini yaitu berupa transfer energi terhadap satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain atau peristiwa makan dan dimakan. Contohnya tadi ya, padi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Nah, terus tadi dampak perubahan iklim, misalnya kita terjadi di musim hujan yang berkepanjangan, maka berpengaruh terhadap ekosistem di rantai makanan. Nah, tadi apabila hujannya berkepanjangan, maka telur burung trucuk itu sulit untuk menetas sehingga menyebabkan meningkat jumlahnya, dan pohon jambu mete itu menjadi rusak karena dimakan oleh ulat yang menyebabkan petani gagal panen. Oleh sebab itu kita bersama-sama harus menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat itu, lingkungan yang baik akan melestarikan bumi kita supaya tetap aman di masa depan. Sudah, tidak ada yang tanyakan? Tidak ada. Sudah. Nah, nanti anak-anak akan dibagikan soal evaluasi tentang materi yang tadi telah kita pelajari. Terima kasih. Selamat istirahat ya habis ini. Tapi jangan lupa mengerjakan soal evaluasinya. Nah, nanti terakhir dikerjakan, dikumpulkannya itu pukul 3. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila selama ini kurang dalam menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas, soleh, soleha. Amin. Semoga cita-citanya tercapai ya. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, salam buat mama papanya ya yang sudah membantu. Terima kasih, Bu. Ketika proses pembelajaran.